Bagaimana cara berbuat baik di dunia maya? Sudahkah kamu menolong orang lain hari ini? Misalnya membantu ibu menyiapkan sarapan, mengantar adik ke sekolah, memberikan tempat duduk kepada ibu hamil di kendaraan umum, dan masih banyak contoh perilaku menolong lain yang bisa kita lakukan sepanjang hari dan setiap hari. Secara umum, tindakan baik yang dilakukan untuk menolong dan memberi manfaat kepada orang lain disebut juga sebagai perilaku prososial. Perilaku prososial tidak hanya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka saja. Melalui gawai yang ada di tangan, kita juga bisa melakukan berbagai macam cara untuk memberi manfaat kepada orang lain. Lalu, bagaimana cara berbuat baik di dunia maya? Berikut adalah contoh perilaku yang bisa kita lakukan untuk memberi manfaat kepada orang lain di dunia maya. Yang pertama, melalui perangkat lunak sumber terbuka. Perangkat lunak adalah program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dalam menjalankan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada perangkat lunak sumber terbuka, kode sumbernya dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapapun. Contohnya adalah Linux, yang dikembangkan secara sukarela oleh orang-orang dari seluruh dunia. Atau mungkin contoh lain yang lebih familiar dengan kalian adalah Android. Android memiliki berbagai keunggulan sebagai perangkat lunak yang memakai basis kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka, sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Saat ini, hampir semua perangkat lunak bisa dibeli atau diunduh langsung melalui internet secara gratis. Perangkat lunak juga dapat ditemukan pada situs penyedia layanan aplikasi seperti browser web, Microsoft Office, program editor gambar, dan berbagai platform komunikasi lain. Jika kalian membuat program komputer sumber terbuka atau aplikasi yang bermanfaat bagi orang lain, maka kalian telah melakukan perilaku prososial di dunia maya. Yang kedua, melalui kelompok dukungan elektronik. Kelompok dukungan elektronik adalah tempat di mana orang-orang dapat berbagi informasi, memberikan dukungan, dan berbicara tentang perasaan mereka secara online. Sebagai contoh, adanya kelompok dukungan elektronik bagi para pengasuh penderita penyakit Alzheimer yang bernama Alzi Indonesia. Jaringan tersebut memberikan kemudahan kepada para pengasuh untuk mencari akses terhadap perawat, berdialog tentang pengasuhan orang dengan demensia, memberikan dukungan kepada orang lain, hingga akses terhadap layanan konseling. Yang ketiga, melalui bimbingan daring. Dengan mengikuti mentoring atau bimbingan daring, seseorang akan mendapatkan bantuan yang mungkin tidak tersedia di sekolah atau komunitasnya. Selain itu, bimbingan daring dapat diterapkan pada berbagai kelompok dalam masyarakat, mulai dari mahasiswa, guru, wanita pekerja, dosen, bahkan profesional. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari bimbingan daring antara lain, tersedianya akses untuk berdiskusi dengan profesional, intensitas diskusi yang lebih sering, waktu yang fleksibel, dan juga kerahasiaan data personal yang terjamin. Yang keempat adalah penggalangan dana atau donasi digital. Fenomena penggalangan dana digital pertama kali diawali oleh Palang Merah Amerika untuk krisis Kosovo melalui situs web resmi mereka. Penggalangan dana digital tersebut berhasil mengumpulkan 1,3 juta dolar Amerika Serikat loh. Hal tersebut menjadi pelopor internet sebagai metode utama dalam penggalangan dana secara digital. Metode penggalangan dana secara digital tersebut kemudian diterapkan kembali pada insiden serangan 11 September tahun 2001 dan dana bantuan tsunami Asia tahun 2004. Menariknya, jumlah donasi yang dikumpulkan secara online ternyata melebihi jumlah donasi yang dikumpulkan melalui metode tradisional atau tatap muka. Yang kelima dan yang terakhir, yaitu kerelawanan virtual. Kerelawanan virtual juga dikenal sebagai online volunteering, remote volunteering, dan e-volunteering. Kerelawanan virtual merujuk pada kegiatan sukarela yang dilakukan sebagian atau sepenuhnya melalui internet. Sebagai contoh adalah menjadi relawan panitia kegiatan seminar online, menjadi guru bahasa asing gratis, menjadi relawan content creator di platform organisasi sosial atau kegiatan sosial,
dan masih banyak contoh yang lainnya. Selain bentuk perilaku yang sudah disebutkan tadi, tentu masih banyak perilaku prososial lain yang bisa kita lakukan di dunia maya. Berbuat baik di dunia maya bisa dilakukan melalui perbuatan yang paling mudah, sesederhana memberikan hadiah online dari sebuah permainan di Facebook. Yuk, tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Terus jadi baik terus.